Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali bisa diberi kesempatan. Eh, karena saya sudah lama ya, sejak saya lulus kuliah, saya memang hampir tidak pernah kembali ke kampus. Karena langsung karena sifat pekerjaan saya membuat saya berkeliling. Dan kebetulan kita nyambung lagi karena tahun lalu 2022 anak saya berkuliah di UNER, sehingga pas orang tua siswa diundang, kebetulan saya datang dan sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Rektor, ya, sehingga muncullah Mbak Ratna mengontak saya dan sebagainya. Dan kebetulan kemarin juga saya sempat ajak beberapa teman ya, yang satu angkatan saya yang juga sempat mengisi ya, kayaknya minggu lalu Bu Renata Catur juga itu satu angkatan dan kita sering bareng. Dan kebetulan beliau sukses di karirnya juga. Oke, saya sapa adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga tetap puasa bagi yang berpuasa. Eh, Terima kasih. Saya sebenarnya juga agak bingung ketika kemarin mau ngomong apa, topiknya apa. Jadi akhirnya saya berpikir apa yang mungkin saya alami perjalanan saya sejak saya kuliah, lulus kuliah dan sebagainya. Mungkin saya akan mulai dari situ ya. Jadi saya mungkin akan bercerita dari sini ya paling gampangnya ya. Karena sampai sekarang itu saya itu merasakan sangat amazing ya. Karena ternyata kita-kita yang lahirnya kepala 7, tahun 72 dan seterusnya itu salah satu generasi yang sangat beruntung. Karena kita mengalami secara lengkap perkembangan teknologi dalam kehidupan kita ya. Mulai dari yang belum ada handphone, sampai sekarang sudah pakai smartphone dan begitu kan. Mulai dari yang apa-apa kita harus bergerak ke sana kemari, sekarang dengan cukup kita duduk di depan meja, buka laptop, sudah jalan, itu sangat lengkap sekali. Nah, ini saya sajikan dalam satu gambar ini ya. Jadi saya akan bercerita sedikit. Saya memang kelahiran di Surabaya tahun 72 dan saya memang dari kecil sampai besar saya di Sidoarjo sampai lulus SMA dan kemudian saya masuk kuliah di UNER. Jadi orang tua saya memang berasal dari Surabaya tetapi kami sejak kecil saya di Sidoarjo. Nah, di situ ya kita tahu lah di periode-periode itu kita hanya kenalnya kan TV berwarna pertama kali kan itu kan. Game pun waktu itu ada Atari dan Game Watch. Mungkin kalau adik-adik sekarang mungkin sudah nggak ingat ya, atau mungkin malah belum tahu ada yang namanya Game Watch dalam dulu. Dulu, terus kemudian ada Walkman. Terus kalau kita mau nonton ada video Betamax kan gitu ya. Sekarang semua sudah serba online. Nah, saya masuk UNER tahun 97 dan mohon maaf saya termasuk kuliahnya lama. Kalau sekarang adik-adik kan 3,5 4 tahun sudah selesai, saya dulu hampir 6 tahun. Kenapa? Karena saya keasikan berkegiatan. Jadi saat saya di UNER itu saya aktif di kegiatan pecinta alam. Mungkin ada adik-adik di sini yang juga mungkin senang dengan aktiviti alam terbuka gitu kan. Saya dulu aktif di sana di Wanala UNER. Bahkan kita bikin beberapa aktiviti perjalanan-perjalanan sampai sekitar tahun 94 itu puncaknya teman-teman itu prestasinya adalah sampai ke pertama kali menginjak Kartens Piramid. Dan alhamdulillah setelah itu kan teman-teman pecinta alam UNER bergerak terus sampai terakhir mereka ke Elbrus sama di Aconcagua kalau nggak salah. Jadi kalau Seven Summit itu tinggal 2 atau 1 summit lagi lah. Itu salah satu prestasi yang luar biasa dari adik-adik di UNER saat ini. Eh, Dan saya terus terang berkegiatan dan sempat juga nyambi-nyambi kerja akibatnya lulusnya lama, tahun 97. Tetapi di sini salah satu yang manfaatnya bisa saya rasakan adalah ketika waktu itu tahun 97 di UNER ada rekrutmen oleh Astra Internasional untuk manajemen training. Sekitar waktu itu pesertanya sekitar 300-an dan hanya diambil waktu itu yang zaman saya hanya ada 10 orang yang angkatan saya.
Tetapi batch sebelum saya juga ada, Bu Renata Catur itu batch sebelum saya sepertinya. Terus ada juga batch setelah saya. Nah, kemudian karena Krismon kan sempat berhenti. Nah, saya di Astra International sebagai trainee, kemudian saya pertama kali menerima penugasan di Astra Credit Companies, hanya 7 bulan. Terus kemudian saya dipindah ke Batam, Astra Microtronics di Batam. Inilah kali pertama saya juga sangat surprise ya. Kenapa? Karena selama ini kalau kita melihat di industri semikonduktor di Batam, itu kan rata-rata anak-anak teknik. Teman-teman saya ITS, ITB itu banyak. Tetapi kenapa hanya satu nyempil anak UNER gitu kan? UNER manajemen lagi. Kenapa bisa masuk di sana gitu kan? Ya, ternyata kuncinya adalah ketika di manajemen trainee di Astra. Karena di situ kita dididik untuk menjadi multi talenta. Artinya kita harus siap ditempatkan di bidang pekerjaan apapun. Ya, jadi dari kampus itu hanya diambil bagaimana pola kita bekerja. Dan salah satu yang menarik adalah selama kita berkuliah, kita aktif, kita berkegiatan, itu menjadi salah satu nilai plus yang dilihat di situ. Nah, kemudian ketika di Astra Microtronics, perusahaan dijual. Keluarlah dari Astra Group mereka, termasuk karyawannya. Sehingga peluang saya untuk kembali ke Astra Internasional sudah tertutup. Makanya sehingga saya memutuskan tahun 2000 saya pulang ke Surabaya. Di sini saya ketemu beberapa teman. Pertama kali juga kita membuat bisnis, ya bisnis web hosting. Jadi kita masih mulai website dan sebagainya. Nah, saya juga mulai berkembang di situ. Dan di sini memang mau nggak mau kita dituntut belajar. Kita dituntut untuk belajar di luar keilmuan kita. Saya di sini hanya sebentar karena ini memang kalau sekarang istilahnya startup ya. Karena memang perusahaan kecil yang kita bentuk bersama-sama. Kemudian saya tahun 2001 itu saya diterima sebagai karyawan di Askes, asuransi kesehatan. Kenapa saya jam tuh bekerja lagi ikut orang gitu ya? Ya, karena saat itu saya melihat ada beberapa opportunity yang menarik. Saya masuk di Askes nggak lama, hanya 7 bulan, kemudian saya masuk ke Telkomsel. Sekarang di saat yang bersamaan, saya juga mencoba eh, peluang-peluang lain gitu kan. Nah di situ saya melihat bahwa kita itu perlu punya yang namanya North Star. North Star itu kalau kita kompas itu ya, arah utara kita itu kemana. Nah, demikian juga saya. Waktu saya kuliah, saya itu dari dosen-dosen di FEB waktu itu dengan dosen marketing seperti Pak Sri Gunawan, Bu Tuti, dan dosen wali saya juga Bu Rita, dan beberapa dosen lain. Saya itu sempat mereka ngobrol-ngobrol itu mereka, saya simpulkan ada 3 industri yang menarik saat itu dan terus berkembang, yaitu kita bicara di industri retail saat itu, kemudian atau kita di industri telekomunikasi, karena dulu awalnya kan kita hanya tahu Telkom ya, terus kemudian mulai muncullah telekomunikasi seluler atau eh, handphone ya, dengan teknologinya yang berkembang. Dan satu lagi adalah IT, Information Technology. Nah, itu salah satu hal yang menarik pada saat itu. Nah, kita berpikir kalau kita bisa bekerja di salah satu dari itu kayaknya asik ya. Dan itu menjadi salah satu impian. Walaupun jalan saya menuju ke situ harus melalui beberapa perusahaan yang lain atau beberapa bidang-bidang pekerjaan yang lain, itu sangat membantu sekali. Nah, beruntunglah tahun 2001 saya diterima di Telkomsel dengan posisi pertama sebagai account manager. Dan disinilah petualangannya juga terus berjalan. Karena apa? Sejak lulus kuliah, saya di Astra, saya sudah tidak di Surabaya. Terus kemudian sampai akhirnya di Telkomsel, itu saya akhirnya berkeliling dan bisa berkeliling seluruh Indonesia. Makanya di sini juga saya cantumkan di sini, saya lulus S2 itu pas di Jember. Pas kebetulan saya ditugaskan di sana. Nah, itu sangat menariknya.
Jadi ini sepintas perjalanan karir saya, atau perjalanan hidup saya. Kita belum ngomong karir ya. Nah, disinilah banyak hal yang memang harus kita pelajari bersama. Nah, kalau ini di karir saya seperti ini. Saya memulai dari bawah tahun 2001 itu sebagai staff ya, menjadi AM, account manager. Account manager di sini adalah staff Telkomsel yang menangani corporate customer. Jadi di Telkomsel itu ada dua eh, grup besar, yaitu consumer yang kita tahu retail ya. Terus yang kedua adalah enterprise atau business to business kita nyebutnya. Nah, saya memulai karir di enterprise segment. Jadi saya melayani beberapa perusahaan-perusahaan sebagai customer kami. Nah, kemudian dari situ kemudian saya dipromosikan ke branch ya. Jadi dari Surabaya saya ke branch, itu saya masuk ke retail atau ke consumer, ke grup consumer. Dan ini perjalanan saya cukup panjang di grup consumer ini, mulai dari Jember kita pindah ke Jogja, dari Jogja saya promosi langsung ke luar Jawa, yaitu ke Papua, di Sorong, Papua Barat. Dari Papua Barat saya masuk lagi ke Sulawesi. Di sini kita bisa melihat ya, kalau di bawah tadi itu kita di operasional, kami menyebutnya di Telkomsel adalah sebagai striker. Nah, kemudian di Sulawesi di region saya masuk sebagai sifatnya ke supporting team atau kita ke strategic team, manager MCD atau market and customer development. Jadi kita sudah bicaranya adalah ke strategi support. Setelah itu saya kembali lagi ke branch, ke striker lagi, yaitu di branch Makassar. Kemudian sempat dikembalikan lagi ke B2B, ke regional account management. Kemudian kembali lagi ke branch, kemudian balik lagi. Jadi perjalanan seperti itu sampai akhirnya saya 2019 kembali lagi ke B2B segment atau ke enterprise segment hingga sekarang. Dengan perjalanan saat ini saya sebagai senior officer area account planning and business development di kantor pusat. Nah, kalau senior officer ini adalah sebutan untuk karyawan dengan grade manajerial ke atas, tetapi dia di fungsional, bukan di struktural. Kalau di manajer adalah sebagai struktural. Jadi kalau di manajer kita membawai tim. Kalau senior officer kita bekerja untuk mensupport tim. Artinya kita bekerja independen, kita based on project by project. Nah, itu yang saya lakukan saat ini. Dan di Telkomsel pun kita selalu ada kompetisi. Kompetisi baik itu antar departemen atau individu dan sebagainya, sehingga kita selalu ada awarding yang kita terima. Nah, di sini pun selama karir saya kita mendapatkan sampai 4 award ya. Ya memang tidak mudah juga, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Itu singkat perjalanan karir saya, perjalanan kehidupan saya. Oke, teman-teman. Kita bicara nih sekarang fun fact about digital. Sebenarnya seperti apa sih perkembangan digital? Ya, ini sepintas saya share perjalanan Telkomsel. Telkomsel sebenarnya dimulai dari proyek tahun 95 di Batam. Waktu itu Pak B.J. Habibie, kita punya proyek namanya STBM, Sistem Telekomunikasi Bergerak. Ya. Nah, kemudian disitulah menjadi cikal bakal berdirinya Telkomsel. Kita sebenarnya secara resmi di tahun 96. Tanggal 26 Mei 1996. Itu resmi berdiri PT Telekomunikasi Seluler Indonesia. Kemudian tahun 97 pertama kali kita meluncurkan namanya kartu prepaid prabayar simpati. Nah, ini adalah kartu prabayar pertama di dunia. Kenapa? Karena selama ini kita bicara telekomunikasi, bicaranya adalah postpaid, pasca bayar. Kita pakai, baru kita membayar. Nah, saat itu terobosan pertama kita. Dan tidak lama langsung nasional. Awalnya sektoral ya. Nah, kemudian 2023 inilah yang nasional ya. Kita membuka roaming service prepaid in Indonesia. Jadi dulu waktu masih sektoral, kita kemana-mana masih ada yang namanya roaming. Nah, begitu 2023 kita open semua. Jadi tidak ada roaming.
tapi free roaming se-Indonesia. Sehingga inilah membuat pertumbuhan pelanggan menjadi sangat tinggi. Oh ya, saya mungkin akan sedikit setback. Sebelum Telkomsel, kita kan Telkomsel itu disebut oleh operator GSM dulu. Nah, sebelumnya ada operator AMPS dan operator yang lain ya, sebelumnya NMT atau apa teknologinya. Tetapi pertumbuhannya tidak sepesat ketika era GSM ini. Kenapa? Karena pada saat era NMT dan AMPS, kita itu harus beli handphone beserta layanannya. Jadi kita harus pergi ke provider itu untuk membeli beserta layanannya. Dan harga handphone sangat mahal. Nah, terobosan yang dilakukan operator GSM, waktu itu ada Telkomsel, ada Indosat yang pertama, kita tidak membundling kartu dan handphonenya. Itu terpisah. Sehingga memungkinkan pertumbuhanlah para pedagang-pedagang handphone, para importir handphone. Akibatnya apa? Di pasar berbagai jenis handphone ada. Harga otomatis akan turun. Ketika supply-nya naik, otomatis harganya turun. Nah, seperti itulah. Nah, inilah momentum di operator GSM tumbuhnya sangat pesat sekali. Nah, kemudian tahun 2006 kita pertama kali launching 3G. Terus kemudian pertama kali kita tembus 100 juta pelanggan di tahun 2011. Kita tembus 100 juta pelanggan. Kemudian 2014 kami launching 4G. 2018 kita trial 5G. Pada saat itu adalah masih terbatas di kantor-kantor Grabari. Kita gunakan komunikasi data antar perkantoran. Karena esensinya 5G sebenarnya ke sana. Nah, tahun 2020 kami udah mulai terbuka, kita invest to Gojek awalnya. Dan kita mulai memiliki beberapa anak perusahaan. Kita menyebutnya TID, anak perusahaan Telkomsel. Saya agak lupa ya, belakangnya digital. Karena di situ sejak 2019-2020 kita sudah mulai bertransformasi, bukan lagi sebagai perusahaan seluler atau perusahaan telekomunikasi seluler yang image-nya adalah sebagai basic telekomunikasi, tetapi kita sudah melangkah ke perusahaan digital. Jadi sebagai digital telecommunication. Nah, di sini kita memiliki beberapa anak perusahaan. Nah, salah satunya tadi investment di Gojek pada saat itu. Terus kemudian kita punya perusahaan finance atau e-wallet yaitu Link aja. Dulu awalnya T-Cash, kemudian menjadi Link aja. Terus kemudian sekarang kita punya beberapa anak perusahaan yang memang fokusnya adalah ke digital. Jadi kenapa kita sudah melangkah seperti itu? Sebab ketika kita bertahan di sebagai provider telekomunikasi seluler, kita itu secara bisnis akan semakin habis. Kita akan dilibas oleh OTT, jadi over the air telecommunication. Jadi seperti Gmail, seperti Google dan sebagainya. Makanya kita memutuskan langkah berani untuk bertransfer ke digital. Itu ceritanya ya. Sehingga di 2021 kemarin kita komersial 5G pertama kita launching. Nah, sekarang kita lihat nih dari data pelanggan kami dan kita melihat data yang kami dapatkan dari Omdia di tahun 2022 ya, dari 2020-2022 tidak terlalu banyak bergerak. Kenapa? Karena kita ada pandemi. Total populasi Indonesia itu ada 273 juta. Tetapi pemilik smartphone sekarang atau pemilik handphone ada 351. Artinya rata-rata satu orang bisa punya 2 atau lebih. Nah, kemudian pengguna broadband aktif itu adalah 12,43 juta. Dan penikmat OTT seperti video dan sebagainya itu ada 9,51 juta. Nah, ini pasti dengan lihat fenomena seperti ini dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang cukup pesat ya. Karena kita bicara sudah di atas 10% ya. Dan mulai pertumbuhan pengguna seluler itu menjadi 12,9%. Pengguna internet itu sudah menjadi 26,2% tumbuhnya sampai 2025 nanti. Demikian juga ke entertainment ya.
Ini malah lebih besar lagi, 164. Ini pasti akan mendisrupsi bisnis-bisnis lain yang ada. Ya, seperti contoh sekarang peminat TV, peminat radio udah mulai turun. Paling kita nonton TV, itu pun sudah mulai sedikit ya, kecuali acara-acara tertentu. Radio apalagi, kalau kita nggak di mobil mungkin nggak denger ya. Larinya semua kita ke eh, broadband ya, ke OTT ya. Seperti kita bicara, ada podcast, ada YouTube, dan sebagainya. Nah, sehingga ini yang saya ceritakan tadi tampaklah di sini. Inilah kenapa kok Telkomsel memutuskan untuk bertransformasi menjadi perusahaan digital. Karena kita bicara secara revenue, secara pendapatan. Memang secara total pendapatan tumbuh kalau kita bicara bisnis ya. Jadi mobile telco revenue di industri kita itu seperti ini. Cuman kita perlu lihat, kita membaginya ada dua, legacy dan data. Legacy ini adalah telekomunikasi yang common ya, yang kita menelpon, SMS dan sebagainya. Kalau data ini adalah kita menggunakan broadband. Kita sudah melihat dari 2015 sampai 2021 yang data ini tumbuh sangat pesat, 12,3%. Sedangkan legacy itu turun 22,8%. Bersama others ya. Others ini yang lainnya. Kita ada bicara digital solution yang lainnya. Nah, karena kita melihat ada dua aspek yang tumbuh pesat, sedangkan legasinya turun, itu membuat kami memutuskan, oke, kita harus transform. Kalau tidak, kita akan habis. Karena apa? Biaya koneksi juga akan makin hari makin turun, ya, walaupun investasi tidak akan pernah turun. Kita investasi perangkat, investasi teknologi itu tidak akan pernah turun. Dan life cycle-nya juga semakin pendek. Itu yang terjadi. Makanya mendorong kita berisiko, mengambil risiko untuk transform ke digital. Nah, kalau kita lihat profil secara lebih dalam, ini menarik ini. Dari 93 juta pelanggan Telkomsel yang memakai broadband, kita bisa melihat proporsinya. Kita lihat terbesar larinya ke video. Kemudian ada sosial media, kemudian telecommunication yang melalui platform ya seperti WA, Telegram dan sebagainya. Terus games, e-commerce. Di sisi lain kita sudah melihat yang lainnya. Food and drink walaupun di sini masih 0,00, sebenarnya bukan 0,00 ya. 0,00 sekian, ini masih kecil ya. Sehingga kita masih belum menyebutkan secara spesifik di sini. Food and drink, travel dan bank ini sudah mulai ada walaupun masih sangat kecil. Kemudian di sisi education, transportation dan ini musik. Musik ini kita bicara entertainment ya. Kita memang bedakan antara video dan musik. Nah, ini adalah profil pengguna yang di Telkomsel yang saat ini menggunakan digital. Dan ini tampak bahwa generasi saat ini sudah mulai bicara digital minded ya. Nah, kita bisa melihat apalagi COVID kemarin 2019, 2020, 2021 itu sangat suatu fenomena baru dan membuat kita memiliki pola hidup baru, pola baru berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi kita mulai adanya WFH, terus kemudian kita adanya school from home, kuliah dari rumah dan sebagainya. Terus kemudian aktivitas kita nggak bisa kemana-mana, tetapi kita tetap butuh untuk mengekspresikan diri, kita terhubung dengan dunia luar. Akhirnya muncullah seperti ini. Mulai dari aplikasi pendidikan, yang kita lihat seperti Ruang Guru, ya tumbuhnya cukup signifikan. Kemudian ada conference application user, mulai bicara Zoom, Microsoft Teams, kalau di Telkomsel kita punya CloudX, kemudian ada Google Meet, dan sebagainya, itu tumbuh berlipat. Seperti contoh Zoom, itu karena orang butuh meeting, butuh bertemu tidak sekedar suara, tetapi butuh tampilan, dan juga itu cukup pesat juga. Kemudian karena kita nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana, online shopping mulai tumbuh. Marketplace ini tumbuh. Dan yang kedua, di sini cukup menarik,
bukan hanya transaksi atau pembelinya, penjualnya pun juga bertambah. Kenapa? Karena mungkin banyak orang akhirnya bekerja dari rumah, dia berdagang dari rumah. Di sisi lain, untuk hiburan, games itu tumbuh. Kemudian video dan aplikasi user yang lain seperti Netflix, TikTok, dan sebagainya, itu juga tumbuh. Ditambah aplikasi kesehatan. Kenapa? Karena kita di rumah, kita sulit untuk mobilisasi, akhirnya konsultasi dokter, dan sebagainya, kita hanya bisa online. Ini adalah salah satu yang men-trigger pertumbuhan digital user di seluruh dunia, dan di Indonesia khususnya. Nah, sehingga kita bisa lihat tren kunjungan website makin tinggi dan shopper di Indonesia cukup efektif mengakses platform e-commerce. Dari sini kita lihat dibandingkan dengan Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand, Filipina, Indonesia cukup tinggi. Jadi waktu kunjungan dan sebagainya. Nah, ini luar biasa ya. Nah, kemudian kita lihat, nah ini yang sangat menarik sekali, yaitu daily time spent using the internet. Waktu penggunaan internet, baik itu melalui laptop atau mobile. Kalau di dunia itu average-nya adalah 6,37 jam. Ini data di Oktober ya. Kita lihat negara yang paling sedikit spend waktu di internet adalah Jepang. Dia hanya 3,46 jam sehari. Kemudian Cina, South Korea, dan sebagainya. Sedangkan Indonesia ada di mana? Indonesia ada di 7,41 jam. Kita bersama dengan negara-negara berkembang. Yang paling tinggi Afrika. Jadi mungkin kita bisa punya kesimpulan masing-masing ya. Kenapa negara-negara seperti Jepang, Cina, Korea, Denmark itu cukup sedikit menggunakan waktu di internet dibanding negara-negara seperti kita di Asia. Itu tadi, banyak hal. Salah satunya mungkin sifat. Kita ini orang yang nggak bisa diem. Kita harus selalu terhubung dengan orang lain. Kita harus selalu bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi nggak individual. Kalau di negara-negara maju mungkin mereka cukup individual ya, cukup mandiri sendirian. Ini cukup bagus dan cukup unik. Nah, kita bicara Gen Z. Gen Z ini adalah anak-anak muda. Khusus di Gen Z ini di Indonesia itu 8,5 jam waktu menggunakan device-nya. Entah itu game, entah itu sosmed, entah itu chat, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, secara fisik, kita menjadi orang pendiam. Kenapa? Karena kita asik dengan device masing-masing. Jadi kalau kembali ke sini ya, rata-rata penggunaan internet Indonesia adalah 7,41, tapi khusus di Gen Z itu adalah 8,5 jam. Nah ini kadang kan secara umum banyak orang tua mulai khawatir ketika anak-anak kurang aktif bergerak, anak-anak hanya sendirian dengan gadgetnya. Nah ini sosialisasi mungkin akan kurang. Nah, total hit market Indonesia usia 13-24 tahun itu adalah 86,4 juta. Saat ini kami di 40,87% market share-nya, yaitu 35,3 juta. Ini fenomena yang menarik. Dan saya yakin adik-adik termasuk di kategori ini kayaknya. Di kategori yang mungkin lebih dari 7 jam waktunya dengan device, dengan laptop, dengan tablet, dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita back ke Telkomsel. Ketika kami memutuskan untuk transform ke digital, nah bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Mulailah kita membangun tiga pilar inti, mulai dari data analytics platform, kemudian kita bicara new business. New business di sini tadi mulai anak perusahaan-perusahaan yang startup, terus kemudian new digital channel. New digital channel ini adalah bagaimana
mereka bisa mengakses layanan-layanan Telkomsel, dan mereka bisa membeli layanan-layanan Telkomsel dengan berbagai channel. Kalau dulu kita tahunya adalah tradisional, kita datang ke counter, beli pulsa atau beli kuota data. Sekarang kita sudah melihat beberapa channel baru seperti My Telkomsel, My Orbit, atau melalui banking, kan begitu ya. Terus kemudian kami lakukan recruiting digital talent. Jadi yang terpenting adalah talent-talent yang dia mengenal dunia digital dengan baik. Dia memiliki skill dan kemampuan atau pemahaman tentang dunia digital. Jadi tidak wajib harus tahu caranya bikin digital platform dan sebagainya, tidak. Tetapi kita perlu mulai memahami bisnis digital seperti apa. Nah, yang ketiga, kita harus membangun culture, capabilities, and resilience, khususnya terkait dengan digital business. Makanya di internal kami sudah sangat sangat dinamis, sangat dinamis. Jadi organisasinya bukan lagi organisasi kaku, kita udah mulai bicara organisasinya matrix. Bahkan sekarang kita sudah sangat dinamis karena kita ada namanya agile team. Jadi kita selalu harus berpikir innovation dan agility. Agility itu artinya kita tidak dibatasi oleh batasan-batasan hierarkis dalam mengeluarkan ide, kita mendevelop sesuatu. Jadi ide-ide gila, ide-ide baru itu diakomodir. Terus new capabilities and kompetensi. Di kami itu selalu kita diberi kesempatan untuk training atau memberi mendalami pengetahuan-pengetahuan baru, khususnya terkait digital. Contoh, saya pernah mengalami, saya bukan orang IT, saya tidak paham coding dan sebagainya, tapi tiba-tiba saya diikutkan training di AWS, di Amazon Web Service, yang mana di situ isinya adalah orang-orang IT atau praktisi IT. Tapi mau nggak mau kita dipaksa untuk belajar di situ. Dipaksa belajar tentang security di dunia IT. Itu juga sempat saya alami. Dipaksa belajar untuk kalau digital marketing ya udah common ya, udah umum, bisa dipelajari dimanapun. Itu salah satu cara. Terus kemudian tadi kita membangun beberapa venture bisnis untuk long term dan kemudian sustainable transform. Ini harus berjalan terus. Ini langkah yang kami lakukan. Jadi ketika adik-adik udah tertarik untuk setelah lulus mau bekerja di mana, ini menjadi mungkin dari saya satu masukan cukup bagus, mulailah kembangkan pemahaman tentang dunia digital dan sebagainya. Karena sekarang hampir semua bisnis sudah melirik ke sana. Nah, plan platform kami itu yang saya sampaikan. Di awal tadi yang 3 pilar, ini tadi, kita bicara build a new data analytics platform. Telkomsel kita punya namanya M-Site atau Big Data Insight. Big Data Insight ini karena kita sudah bisa mempelajari bukan sekedar pola belanja pulsa, bukan sekedar pola komunikasinya, berapa lama. Sekarang sudah mulai lebih ke dalam lagi. Karena kita bisa melihat habit dari pengguna. Jadi dia lebih suka browsing kemana sih? Misalnya ke e-commerce kah? Atau ke education kah? Dan sebagainya. Nah itu kita sudah mulai punya. Sehingga ini menjadi salah satu bisnis baru yang kami kembangkan. Ada beberapa customer yang sudah menggunakan. Karena mereka pasti akan butuh. Saya punya target market seperti apa, bagaimana gambaran market tersebut. Kami punya namanya M-Site atau Big Data Insight. Kita sudah mulai bicara Big Data. Bukan sekedar data demografis, mulai bicara ke psikografis, ke lifestyle itu. Nah, sehingga dari situ kita create and launch new business akhirnya.
Ini yang melalui anak perusahaan kami di TED. Kita ada Bayu, mungkin adik-adik atau rekan-rekan tahu ada produk kartu digital Bayu, memang disebut digital telco. Kemudian kita ada Vita, Healthy Lifestyle. Jadi ini platform untuk apa ya? Untuk kesehatan, tetapi lebih ke bagaimana kita menata pola hidup, bagaimana kita mengatur pola makan. Dia membantu kita untuk merimain bahwa kita harus bergerak dan sebagainya. Mungkin kita tahu kayak aplikasi lain seperti Spotify dan sebagainya ya. Terus kemudian ada Majamojo saat ini. Kita punya gaming publisher karena kita tahu game user cukup besar di Indonesia dan salah satu negara yang pertumbuhan atlet e-sport cukup besar di dunia adalah Indonesia salah satunya. Kita ada Majamojo Gaming Publisher. Artinya kita bisa ketika ada teman-teman yang sangat pandai untuk pintar untuk meng-create game, punya startup game, bisa dipublish di tempat kami. Terus kemudian kita punya juga untuk connectivity, kita punya produk Orbit, yaitu produk home LTE ya sebenarnya. Jadi lebih awalnya ke fix internet. Internet yang bisa di rumah, tetapi sifatnya mobile, artinya masih mudah dipindahkan. Dan di sini kita sudah masuk ke segmen-segmen fiber optic bisnis ya, seperti contoh IndiHome, itu kita sudah masuk ke sana, ya melalui Orbit ini. Cuman bedanya, di sini kita bikin simple installation-nya, tidak butuh harus narik kabel, tidak harus narik kabel, kita bisa langsung install. In case kita mau pindahkan, kita bisa pindahkan. Tetapi dia tidak semudah handphone yang mobile. Kenapa? Karena Orbit ini perangkatnya tidak ada baterai. Dia harus pakai listrik. Nah, kemudian ini yang cukup menarik yaitu Kunci. Kunci ini adalah platform learning, platform pelatihan. Yang mana di sini kita terbuka bagi siapapun yang dia punya konten atau dia punya capability untuk mengajar, dia punya materi, dan materi ini sudah memang cukup capable untuk disampaikan, bisa menjadi pengajar atau menjual materinya melalui Kunci. Dan bagi siapapun yang butuh sertifikat atau certified atau pengetahuan-pengetahuan tambahan, itu bisa lewat Kunci. Inilah bedanya sekarang sama dulu. Kalau zaman saya kuliah dulu, saya harus daftar kuliah, saya harus ikut kursus, contoh kursus perpajakan, kursus macam-macam di tempat lain, dan saya harus datang setiap hari. Kalau di sini kita cukup buka laptop, kita cukup buka tablet kita sudah bisa. Dan di situ bisa dalam bentuk video, bukan hanya tertulis, video dan sampai ke tes dan sertifikatnya. Jadi sampai ujian dan sertifikatnya. Dan kemudian kita melaunching digital channel tadi yaitu My Telkomsel yang saat ini. Dan ini kita dorong terus. Jadi kalau adik-adik yang menggunakan produk Telkomsel, itu kalau pakai Android atau iOS, itu kan pasti install My Telkomsel. Karena dari situ kita bisa melihat apa yang kita pakai, bagaimana kita membeli, atau kita mau give. Jadi bisa give ke orang lain juga, yaitu melalui My Telkomsel. Ini tiga langkah transformasi yang kita jalankan. Nah, perkembangannya seperti ini. Kalau kita gambarkan dari slide tadi, kita memperkuat core business, ya melalui transformasi tadi. Kita harus transform terus. Bahkan yang terakhir, kami baru saja melaunching namanya FMC. FMC di sini kami merge antara IndiHome dan Telkomsel. Jadi kedepannya IndiHome itu yang selama ini kita tahu dari Telkom, itu nanti akan ada di Telkomsel. Itu sudah mulai bergerak, mulai tahun ini. Nah, kita lihat tadi, kita bisnis dikembangkan. Telkomsel punya beberapa anak perusahaan, ada TMI, Telkomsel Mitra Inovasi, ada Indico. Indico ini transformasi dari TED tadi, yang mana saat ini kita punya produk tiga hal itu. Terus ada Link aja, platform pembayaran atau e-wallet.
dan ada yang terakhir GoTo. GoTo ini karena dari pengembangan Gojek tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita selalu scale up digital inisiatifnya. Mulai dari digital advertising, kita ada beberapa, ada mobile finance, big data API, IoT. Nah, IoT cukup menarik karena di segmen B2B atau enterprise segment lah, ini banyak sekarang menggunakan IoT. Banyak industri-industri kita, pelanggan-pelanggan kami dari kalangan industri yang menggunakan solusi-solusi dari Telkomsel ini. Nah, jadi IoT, Internet of Things. Kemudian lifestyle. Digital lifestyle itu adalah kita bicara entertainment dan sebagainya. Terus ada digital telco service provider melalui Bayu sama corporate venture arm and incubation, yaitu TMI dan TINC, TINC. Ini adalah transformasi dari sisi bisnis Telkomsel ketika kami bertransform menjadi digital company. Oh ya, satu lagi saya lupa. Kalau kita lihat di pojok kiri, logo Telkomsel berubah ya. Karena ini tadi menandai kami transform. Kalau logo yang lama yang ada heksagonnya itu adalah menunjukkan bahwa kita masih perusahaan telekomunikasi. Jadi telecommunication provider. Kalau sekarang dan logo yang sangat dinamis ini, kita bicaranya adalah Telkomsel sebagai perusahaan digital. Nah, ini kita bicara, ini menarik kan? Pasti teman-teman, wah menarik bagaimana saya bisa melamar dan sebagainya ya kan? Nah, sekarang kita nggak ngomong hanya di Telkomsel aja ya. Kita bicara semua bisnis, ketika mereka sudah mulai mengadop ke digital, pasti dia akan butuh digital talent. Dan ini yang kita harapkan adik-adik di UNER ini, walaupun jurusan kita bukan jurusan IT, walaupun kita bukan jurusan teknik, kita wajib dan kita perlu untuk belajar digital. Digital itu banyak, kalau kita bisa lihat ya di sini. Mulai dari programming, artificial intelligence, digital design and data visualization, ada social media spesialis, digital project management, digital marketing, digital scientist and data analytics, sama decision making. Ini artinya beberapa kemampuan yang bisa dipelajari. Dan ada beberapa yang tidak harus berbasis teknik. Kayak program mungkin harus orang yang paham codingnya. Tetapi kalau bicara tentang sosial media spesialis, ilmu telekomunikasi itu masuk. Ilmu komunikasi. Jurusan ilmu komunikasi bisa masuk. Teman-teman di manajemen bisa masuk. Bahkan di teman-teman sastra pun juga bisa masuk. Kemudian digital marketing. Ini tidak harus orang-orang IT. Terus data scientist, data analytics. Ini juga orang cukup punya kemampuan statistikal dan sebagainya, tetapi dia paham betul. Itu yang perlu dikembangkan. Apalagi decision making, ilmu pengambilan keputusan. Kita bicaranya adalah ilmunya design thinking. Itu ya. Nah, kalau bagaimana aku pengen join deh. Nah, di Telkomsel kita ada websitenya, ada LinkedIn-nya, dan teman-teman juga bisa follow di live at Telkomsel kah, di IG ya, atau Telkomsel in Action kah. Nah, itu ada beberapa yang bisa di-follow. Karena apa? Tidak hanya di rekrutmen, kita juga buka kayak kemarin Kampus Merdeka untuk magang dan sebagainya, itu terbuka. Nah, kita sedikit tarik lah, bicara culture, capabilities, and resilience. Yang tadi, yang bagian ketiga. Jadi kita memang didorong untuk memiliki founder mindset. Founder mindset itu apa? Jadi kita nggak hanya bicara bagaimana perusahaan mendapatkan uang, tetapi kita adalah bagaimana kita selalu berpikir apa yang kita kerjakan, bagaimana diri kita, bagaimana pekerjaan kita selalu harus tetap survive, harus sustain. Nah, kita bicara founder mindset. Ini sama dengan bicara continuous improvement. Jadi bicara founder mindset itu ya tadi, kalau kita punya bisnis, kita sebagai pemilik bisnis, agar bisnis itu tetap survive, apa yang harus kita lakukan? Itulah founder mindset.
Saya kemarin sore sempat ketemu ada salah satu teman partner, ya kebetulan juga partner di Telkomsel. Saya ketemu dia itu sampai sekarang masih berbisnis dengan Telkomsel. Walaupun bisnisnya udah berbeda sama sekali. Dulu saya kenal dia sekitar 10 tahun yang lalu, dia masih bisnisnya tahu jam tangan yang bisa untuk mengetahui posisi kita dan sebagainya. Dulu ada namanya bibit, nah, semacam itu. Mungkin yang orang tua yang punya anak kecil dipasang itu agar dia bisa tahu anaknya ada di mana. Itu awalnya dia bisnis di sana. Kemudian sekian tahun saya ketemu lagi sama mereka tahun 2019. Mereka sudah berbisnis apa? Namanya Smart Tax. Sekarang kita tahu, sekarang pemerintah gencar menggalakkan pajak. Kalau di pemerintah daerah adalah pajak daerah ya seperti eh, tax and service-nya restoran dan sebagainya. Sehingga mereka setiap pembayaran transaksi bisa langsung dipungut pajaknya. Mereka punya aplikasi, punya device yang dinama Smart Tax. Kemudian kemarin saya ketemu, dia udah bisnisnya beda lagi. Bisnisnya udah motor listrik. Dan saya sangat surprise. Dia nggak bicara motornya yang dijual, tetapi bicara aplikasi dan pengisian baterainya. Bisnis baterainya yang dia kejar. Motor itu hanya sebagai sarana. Karena pasti nanti life cycle-nya juga akan decline ke depan. Tapi itu cukup menarik. Itulah bicara founder mindset dan continuous improvement. Nah, bicara digital, seperti yang saya sampaikan, digital bukan hanya bicara membuat aplikasi, membuat sistem, dan sebagainya. Tetapi adalah kita bagaimana kita berpikir kreatif. Jadi kalau kita bicara digital, kita bicara creativity. Tujuannya apa sih kita terjun ke digital? Tujuannya apa sih kita masuk ke digital? Adalah bicara untuk menjadi proses lebih simpel, lebih efisien dari sisi biaya, dari sisi waktu, dari sisi ruang, dan sebagai jarak, dan sebagainya. Nah, itulah yang saya maksud. Mulai dari bicara founder mindset, continuous improvement, dan digital thinking. Kita bicara lagi design thinking. Jadi kita benar-benar out of the box dan sebagainya. Itu yang memang saat ini di kami, di Telkomsel memang dibudayakan terus. Jadi kami ada agile team, dan sebagainya. Dan ini saya rasa adik-adik di UNER yang calon sarjana dan sebagainya mungkin ini cukup menarik menjadi salah satu nilai tambah ketika adik-adik punya capability, punya kemampuan di situ. Nah, kita setback ya. Apa yang sudah kami lakukan? Kalau bicara game, kita selalu ada rutin, bahkan di setiap kota, di setiap branch ada aktiviti-aktiviti itu. Terus kemudian kita kolaborasi dengan kampus, ada beberapa program seperti entrepreneurship dan sebagainya. Kemudian kita ada namanya TAP, Telkomsel Apprentice Program. TAP ini bisa sedikit cerita, kami mulai itu di medio tahun 2015 sebenarnya. Jadi ketika ada teman-teman magang, ada teman-teman, kami dulu punya yang namanya TPR, Telkomsel Personal Representative. Itu adalah kalau orang-orang sekarang nyebutnya SPG, Sales Promotion Girl, tetapi di kami kita menjadi TPR dan memang berbeda dengan SPG. Kenapa? Kalau SPG itu kan tugasnya dia hanya menjual. Kalau di kami, TPR itu sebagai representatifnya Telkomsel. Dan ini rata-rata teman-teman mahasiswa. Mereka masih kuliah, atau mungkin baru lulus, belum bekerja, bisa masuk TPR dulu. Berjalannya waktu, TPR kita sudah tiadakan, kemudian kita punya namanya TAP. TAP adalah tim-tim anak muda yang kita bentuk tim kecil, teman-teman mereka bisa eksplorasi, mereka bisa, artinya begini, oke kita punya senjata, kita punya amunisi, beberapa produk Telkomsel, beberapa solusi Telkomsel, beberapa program Telkomsel. Nah, apa yang kamu pikirkan, apa yang kalian pikirkan, apa yang bisa kita lakukan agar
amunisi ini atau senjata ini bisa terdeliver ke masyarakat. Nah, di sini teman-teman bisa belajar bagaimana meng-create event, bagaimana melakukan atau mengimplementasikan ilmu yang dia dapatkan di kampus untuk misalnya agar kita bisa berbisnis, kita bisa menjual dan sebagainya. Itu nyebutnya TAP kan. Dan banyak juga dari anak-anak TAP ini ketika lulus ikut rekrutmen di Telkomsel dan diterima apapun jurusannya. Karena tadi teman-teman secara nggak langsung sudah mulai belajar digital, digital mindsetnya mulai belajar lebih baik. Nah, sama juga kita ada MC2U, jadi kita mengajak konten kreator. Jadi mungkin itu Mbak Ratna dan teman-teman apa yang ingin saya share. Jadi mungkin kita mungkin lebih enak ya. Jadi di akhir ya saya sampaikan, tetaplah belajar, tetaplah kembangkan, carilah pengetahuan-pengetahuan itu semakin banyak, apalagi kalau kita digital berarti kita bisa dapatin dimanapun, platform-platform digital juga banyak untuk belajar, untuk praktek dan sebagainya, dan saya percaya di antara adik-adik ini udah ada yang memang sebagai pelaku, mungkin menjadi seller, menjadi konten kreator dan sebagainya, ada baiknya bisa sharing di sini.